AC Milan diam-diam menyiapkan kejutan. Di saat karir Ancelotti di Real Madrid tengah goyah, Rossoneri dikabarkan ingin melakukan reuni dengan sang pelatih yang pernah membawa mereka berjaya. Namun, situasi ini menjadi rumit karena Milan baru saja menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru mereka. Meski demikian, beberapa media Italia dan Spanyol mulai ramai memberitakan kemungkinan kembalinya Ancelotti ke San Siro. Apakah Milan siap mendepak Conceição demi memulangkan Ancelotti? Namun sebelum lebih jauh pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. AC Milan dikabarkan telah menghubungi Carlo Ancelotti terkait kemungkinan kembali melatih klub berjuluk Rossoneri musim depan. Meskipun Ancelotti masih memiliki kontrak dengan Real Madrid hingga 2026, masa depannya masih belum pasti. Menurut pengamat sepak bola Spanyol, Eduardo Inda, Milan sudah membuka komunikasi dengan mantan pelatih mereka untuk membahas peluang kembalinya ke San Siro. Menurut Rival Football juga, CEO Milan telah berbicara langsung dengan Ancelotti dan menyampaikan bahwa jika ia meninggalkan Real Madrid, pintu Milan akan selalu terbuka. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia meninggalkan Real Madrid, Milan siap menerima di akhir karirnya. Tawaran itu berlaku jika dia tidak melanjutkan sebagai pelatih Real Madrid musim depan, imbuh laporan tersebut. Di sisi lain, posisi pelatih Milan saat ini Sergio Conceição juga tidak sepenuhnya aman. Kontraknya masih memiliki klausul pemutusan jika Milan gagal finish di 4 besar musim ini. Saat ini, Rossoneri berada di posisi ke-7 klasemen Serie A, yang bisa membuka peluang bagi Ancelotti untuk kembali ke klub yang pernah ia bawa meraih kejayaan tersebut. Kalau Ancelotti bukanlah sosok asing bagi AC Milan, sebagai pelatih, ia adalah salah satu klub paling sukses dalam sejarah klub itu. Dengan 2 gelar Liga Champions yang diraih pada tahun 2002-2003 dan 2006-2007. Yang membedakan Milan di era Ancelotti dengan Milan saat ini adalah mental juara yang luar biasa. Tim asuhannya dulu tidak hanya dipenuhi pemain-pemain hebat, tapi juga memiliki mental baja yang membuat mereka tak gentar di panggung terbesar. Kemenangan di final Liga Champions 2003 lewat drama adu penalti melawan Juventus, serta comeback epik atas Manchester United di semifinal 2007 menunjukkan bahwa Milan di tangan Ancelotti adalah tim yang selalu bisa menghadapi tekanan besar. Selain kemampuannya dalam membangun mentalitas tim, Ancelotti juga dikenal sebagai pelatih yang cerdas dalam merekrut pemain. Saat melatih Milan, ia berhasil mendatangkan bintang-bintang top yang kemudian menjadi legenda klub, seperti Ricardo Kakà, yang awalnya hanya dianggap sebagai talenta muda dari Brazil, tetapi berkembang menjadi salah satu playmaker terbaik dunia dan berhasil meraih Ballon d'Or. Ronaldinho, yang meskipun datang dari Barcelona dalam kondisi yang sudah menurun, tetap bisa menampilkan keahliannya di San Siro, serta Alessandro Nesta. Bahkan saat itu Nesta diduetkan dengan bek terbaik pada masanya, yaitu Paolo Maldini. Lawan mana yang bisa menembus pertahanan AC Milan kala itu? Namun, era sepak bola sudah berubah, dan Milan kini menghadapi tantangan yang berbeda. Dengan kekuatan finansial yang tidak sebesar klub-klub kaya seperti Manchester City atau Paris Saint-Germain, Rossoneri harus lebih cermat dalam mengelola transfer dan strategi tim. Jika Ancelotti benar-benar kembali, ia harus menghadapi tantangan membangun tim dengan sumber daya yang lebih terbatas dibanding saat ia pertama kali melatih Milan. Meski begitu, pengalaman dan reputasinya sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi pemain bisa menjadi faktor kunci dalam membawa Milan kembali ke jalur puncak. Sementara itu, jika Ancelotti meninggalkan Real Madrid, Los Blancos tentu harus mencari penggantinya. Sejauh ini, 2 nama yang paling sering disebut oleh media dia adalah Xabi Alonso dan Andoni Iraola. Alonso saat ini sedang menangani Bayer Leverkusen dan sukses membawa timnya bersaing di papan atas Bundesliga. Sementara itu, Iraola yang kini menangani Bournemouth mulai menarik perhatian karena gaya bermainnya yang agresif dan efektif. Meski belum memiliki pengalaman di klub besar, ia dianggap sebagai opsi menarik jika Madrid ingin mencoba sesuatu yang baru. Jika kepindahan Ancelotti ke Milan benar-benar terjadi, ini bisa menjadi titik balik bagi Rossoneri untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa. Mental juara yang pernah ia tanamkan dulu bisa dihidupkan lagi. Meskipun tantangan finansial dan kondisi tim saat ini akan menjadi ujian besar baginya. Namun, satu hal yang pasti, kembalinya Ancelotti akan menghadirkan nostalgia bagi para fans Milan yang rindu akan kejayaan klub di Eropa. Apakah Milan benar-benar siap untuk memberikan segalanya demi memulangkan sang maestro?
Bila Ancelotti benar-benar kembali ke Milan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana klub akan mendukungnya dalam membangun kembali kejayaan Rossoneri. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah menombak skuad agar lebih kompetitif. Milan saat ini memiliki beberapa pemain berbakat, tetapi mereka membutuhkan kombinasi pengalaman dan kualitas agar bisa bersaing di level tertinggi. Manajemen Milan harus siap berinvestasi untuk memberikan Ancelotti skuad yang sesuai dengan filosofi permainannya. Salah satu area yang membutuhkan perbaikan adalah lini tengah, di mana Milan bisa mencari gelandang yang mampu mengontrol permainan seperti yang dilakukan Andrea Pirlo di masa lalu. Selain aspek teknis, Milan juga harus kembali membangun atmosfer kemenangan yang pernah mereka miliki di era Ancelotti sebelumnya. Ini bukan hanya tentang taktik dan pemain, tetapi juga soal budaya klub. Milan harus kembali menjadi tim yang ditakuti lawan-lawannya, baik di Serie A maupun di Eropa. Dengan pengalaman dan kepemimpinan Ancelotti, ini bukan sesuatu yang mustahil, tetapi akan membutuhkan kerja keras dan dukungan penuh dari manajemen serta para pemain. Di sisi lain, tekanan di Milan akan jauh berbeda dari yang dialami Ancelotti di Real Madrid. Jika di Madrid ia bekerja dengan skuad bertabur bintang dan dukungan finansial yang besar, di Milan ia harus menghadapi keterbatasan dalam membangun tim yang kompetitif. Kesuksesan Milan saat ini tidak hanya bergantung pada taktik dan pengalaman Ancelotti saja, tetapi juga pada komitmen penuh dari manajemen dalam mendukung kebijakan transfer dan pengembangan pemain. Apakah Ancelotti siap menghadapi tantangan ini? Dan yang lebih penting, apakah Milan siap memberikan segala yang dibutuhkan untuk menjadikannya sukses? Jawabannya mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat, tetapi satu hal yang pasti, maka sepak bola Italia akan kembali memiliki sosok mastermind yang siap mengubah peta persaingan Serie A dan Eropa. Tantangan yang dihadapi Ancelotti di Milan kali ini akan jauh berbeda dibandingkan dengan eranya dulu. Serie A bukan lagi liga yang mendominasi Eropa seperti di awal 2000-an, dan Milan harus siap bersaing dengan kekuatan finansial dari klub-klub Inggris, Spanyol, dan bahkan Jerman. Namun, jika ada satu pelatih yang bisa mengembalikan kejayaan Rossoneri, itu adalah Don Carlo Ancelotti. Dengan strategi yang tepat, perekrutan yang cerdas, dan dukungan penuh dari klub, Milan bisa kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Eropa.